أما بعد فإن أصدق الحديث معنا بعلومه في الدارين آمين. وفي كتاب الزواجر لشيخنا خاتمة المحققين Ahmad ibn Hajar al-Haytami radhiyallahu anhu. Wa fi kitab az-zawajir, dalam kitab az-zawajir, maksudnya disebutkan dalam kitab az-zawajir li syekhina khatimatil muhaqqiqin, yang ditulis oleh guru kita Khatimatul Muhaqqiqin. Ini gelarnya. Buka kitab. Tahun ini tidak dipakai kan, dipakai belakang. Ya ada saja. Ya. Yang tidak ada kitabnya untuk tahun ini bisa difotokopikan saya dulu yang dibacain supaya ada yang tidak lihat ya. Tidak bisa itu santri hanya diam termenung saja seperti itu. Yang ada kitabnya buka kitabnya, tinggal disimpan di lantai lagi, itu namanya kurang ajar sama kita ya. Ada adabnya itu, orang santri tidak boleh taruh di lantai itu kita ketika belajar. Buka kitab. Yang tidak punya kitab, fotokopi ya, fotokopi itu beberapa halaman yang kita baca itu supaya ada yang dibaca, ada yang dilihat ya. Dipikir sendiri itu bagaimana caranya, ada kitabnya, ada yang dilihat. Jadi dalam kitab Az-Zawajir yang ditulis oleh Syekh guru kita Khatimatul Muhaqqiqin Ahmad bin Hajar al-Haytami, qala ba'duhum, berkata sebagian ulama. Jadi sandarannya ini adalah kitab Az-Zawajir. Urida fi hadisin, disebutkan dalam satu hadis, ya, coba cari, bantu itu di mana dibaca. Makanya buka kitabnya. Yang kita baca itu setiap minggu itu sambungan-sambungannya, jangan cari yang lain-lain lagi. Bantu itu mana tuh, halaman berapa? Halaman berapa dibaca? Hah? 12. Tahu Ji, lihat nomor 12. Nah, hal begini ini masuk selalu terus dikasih tahu. Ya karena kenapa bingung-bingung terus? Karena tidak pernah buka kitab. Jadi tidak tahu di mana dibaca kemarin, di mana dibaca minggu lalu. Padahal sambungannya jadi baca, dicari situ. Disebutkan dalam satu hadis, man hafaza 'ala sholati. Nah, lihat tulisannya, lihat bacanya, lihat juga yang mana saya artikan. Apa artinya man, apa artinya hafaza. Itu begitu orang belajar kitab, bukan cuma dipegang-pegang, bukan cuma dilihat-lihat ya. Kalau mau jadi orang pintar itu begitu. Man hafaza, barang siapa, man ya, barang siapa atau siapa saja, man barang siapa, hafaza memelihara, hafaza ala memelihara
ala sholati, salat. Barang siapa yang memelihara salatnya, barang siapa yang menjaga salat, maksudnya menjaga, melaksanakan ibadah salat dengan sedisiplin mungkin, menjaga waktunya, menjaga ya pelaksanaannya, namanya mendirikan sholat. Menjaga artinya tidak melalaikan, tidak meremehkan. Ya, akramahullahu bi khamsi khisalin, maka Allah memuliakannya. Ini kalau kita dimuliakan oleh seorang pejabat, sudah luar biasa perasaan. Dihormati, dimuliakan oleh wali kota, wah luar biasa. Dimuliakan oleh seorang gubernur, luar biasa. Semua orang mau itu. Ya. Kita datang, kita disambut duluan, yang lain minggir. Ya, itu namanya akrama. Mungkin banyak tamunya Pak Gubernur atau Pak Wali Kota, Pak Pemantau. Tiba-tiba datang santri dari An-Nahdah, ditanya, siapa kita? Saya santri. Kata Pak Memantau, contoh ini, yang lain dulu minggir-minggir, saya mau ketemu dulu ini. Yang lain dulu keluar. Itu namanya dimuliakan. Itu baru wali kota itu. Ya, bagaimana kalau presiden yang memuliakan? Pak Jokowi memuliakan. Nah, ini Allah memuliakan. Ya, Tuhan seru sekalian alam. Di atasnya lagi manusia ini. Barang siapa yang menjaga, memelihara salatnya, Allah akan memuliakannya. Bi khamsi hisalin, dengan 5 hal. Ada 5 hal bentuk penghargaan, 5 bentuk kemuliaan atau pemuliaan yang diberikan Allah kepada orang yang menjaga salatnya. Maka Allah akan memuliakannya dengan 5 hal. Bi khamsi khisalin. Yang pertama, bentuk atau cara Allah memuliakan orang yang memelihara salatnya, yurfa'u anhu dikul aish. Yurfa'u anhu, dihilangkan darinya. Yurfa'u bisa diartikan diangkat, tapi di sini artinya dihilangkan. Ya, dihilangkan dari dirinya dikul aishi, kesempitan hidup. Ya, kesempitan hidup. Kita kadang merasakan ada kesempitan, ya. Ada orang yang disempitkan hidupnya, masusah linona, masusah atuotona, susah hidupnya. Bisnisnya tidak lancar, jualannya tidak begitu laku. Ya, banyak yang mau dibayar, anak-anak minta dibelikan ini, menghadapi lagi tekanan, banyak yang benci, banyak musuh. Ya, itu namanya dikul aishi, kesempitan hidup, galau, ya, kegalauan hidup, susah, ya. Di rumah juga susah perasaannya, di luar rumah juga susah, di tempat pekerjaan susah, di tempat jualan susah, susah semua. Ya, dasar dikul aishi, ya, macifi atau tuonna, tidak nyaman, tidak pernah fresh, tidak pernah lapang perasaannya dalam hidupnya. Kenapa begitu? Jangan-jangan karena sholatnya tidak beres, tidak menjaga sembahyangnya. Ya, karena tidak menjaga sholatnya, Allah juga tidak memuliakan. Buat apa? Pesah. Ya, begitu kira-kira. Biar saja dia susah-susah, tidak ada yang menolong. Allah tidak memberikan dia jalan keluar. Padahal dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala disebutkan, wa man yattaqillaha
yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, bertakwanya bagaimana? Ya, menjaga perintah dan larangan. Barang siapa yang bertakwa, dan diantara tanda-tanda takwa itu adalah melaksanakan perintah, sholat dan sebagainya, semua bentuk perintah, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan baginya makhrajan, solusi dari semua persoalan hidupnya, jalan keluarnya. Gimana ini? Utang tidak terbayar, tagihan banyak, adakah jalan keluar? Minimal tenang menghadapi itu. Ya. Ditanya itu, ada berita atau ada kejadian di negara-negara maju, ya, Jepang, di Amerika, di Eropa, itu tingkat tingkat jumlah orang yang bunuh diri itu tinggi di daerah, di negara-negara yang maju itu, negara yang terkenal disiplin, yang orang giat bekerja, mencari dunia modern semua. Ternyata tingkat kematian akibat bunuh diri itu tinggi. Macam-macam caranya bunuh diri, ada yang melompat dari gedung tinggi, ada yang minum ini, ada yang suntik dirinya dengan racun dan sebagainya. Ya, ada yang, ya, ditanya kenapa begitu, padahal desengelino keduniaan sudah sangat majulah kehidupan mereka. Ya karena itu pekerjaannya, disiplin yang tinggi, mencari target pekerjaan yang ketat, waktu pekerjaan yang sangat panjang dan melelahkan. Apa yang terjadi? Di kulaishi, kesempitan hidup, karena tidak menemukan solusi, tidak menemukan makhrajan, ya, maka makhrajannya adalah bunuh diri. Itulah jalan hidupnya mereka. Maka orang yang memiliki masalah atau berat dalam kehidupannya, cobalah perbaiki salatnya, ya, yurfa'u anhu di kulli aisin, Allah akan memuliakannya dengan diangkat atau dihilangkan dari dirinya, dari kehidupannya, di kesempitan dan kegalauan, kesempitan hidup. Kemudian yang kedua, wa azabul qabri, juga dihilangkan darinya azab kubur. Ini yang kita takutkan, ini azab kubur, karena semua manusia pasti akan menunggu. Berapa lama menunggu? Wallahu alam. Menunggu di alam kubur namanya, tidak langsung ke akhirat, menunggu sampai kiamat. Di masa-masa menunggu itu apa yang kejadian? Bisa jadi adalah kenikmatan, kita mendapatkan fasilitas kenyamanan dalam menunggu, ya, atau bisa jadi sebaliknya, orang menunggu di situ di alam kubur justru dapat siksaan. Sesat di situ, menunggu kapan kiamat belum tentu, sendirian. Ya, ada nikmat kubur, kita yakin itu, kita beriman pada adanya nikmat kubur dan dan azab kubur. Kalau orang yang berduit, orang yang punya uang, atau pejabat-pejabat tinggi, kalau dia pergi ke bandara menunggu pemberangkatan di pesawat, masih ada waktu 1 jam 2 jam sebelum pesawatnya berangkat, ada namanya tempat menunggu, lounge, ya, ada lounge-nya. Di situ orang lounge itu sarananya lengkap. Ini bagi yang punya uang, tidak sembarangan juga masuk di situ. Lounge itu apa? Tempat orang menunggu waktu berangkat. Di situ ada makanan bebas ambil, ada minuman macam-macam bebas minum apa saja, ada wifi-nya bebas dipakai, ada televisinya bebas menonton, tempat duduknya nyaman, ruangannya ber-AC, dilayani, bisa tidur, bisa istirahat, bisa makan berat di situ kalau lapar.
Kadang-kadang juga ada apa itu tukang apa tuh kursi pijatnya itu bisa dinikmati itu kursi pijatnya. Apa sepese ini, kenyamanan 2 jam itu menunggu tidak ada rasa, itu enaknya menunggu di situ. Itu namanya alam penantian yang nyaman. Kita maunya begitu juga dalam alam kubur. Kita menunggu kiamat datang, entah kapan datangnya, tapi kita kayak rasa lounge, ya, menikmati itu, menunggu itu. Dalam satu hadis disebutkan orang yang dalam kuburnya diberi nikmat, orang yang beriman, orang yang taat, itu dibukakan suatu layar besar di dalam kuburnya dan dia sudah melihat surga di situ. Jadi dia pernah tamat surga, dek pak, karena belum waktunya. Orang masuk surga itu kan harus melewati namanya al-mizan, al-hisab, as-sirat. Itu prosesnya kiamat itu panjang. Tapi orang yang menanti dalam kuburnya dan dia itu menjaga salatnya, perbaiki sembahyangnya, sambil menunggu di alam kubur berapa tahun dan berapa abad menunggu, bisa jadi di situ dibuatkan penantian yang nyaman. Dan salah satu riwayat menyebutkan dibukakan ventilasi, dibukakan suatu jendela. Anggaplah kalau kita ini monitor, dibukakan untuk dia sudah lihat di situ tempatmu di surga nanti. Di situ nanti istanamu. Dia sudah lihat itu bagaimana kenyamanan, kenikmatan di surga yang dia akan tempat. Sudah melihat tontonan surga. Dia bilang, muka nonton Manchester sama Liverpool, dibukakan menonton bola di situ. Ya, apapun kau minta, silahkan kasih lihat semua, menonton. Apa menonton? Mau kau main game tuh di situ. Iya, dibikinkan fasilitas ya game apa nu suka. Asal hafaza ala sholati, asal kau pelihara salatmu itu. Tapi kalau tidak, kau akan menanti dalam kubur dalam keadaan apa? Dizazab terus, dipukuli terus. Jangan dipukuli, tidak usah bilang dipukul, tidak usah bilang dibalok-balok ini sama mungkar nakir. Dicubit saja sampai kiamat berapa? Berapa lama dicubit sampai kiamat? Bagaimana rasanya dicubit terus? Jangan mau dicubit, digiti-giti. Siapa mau digiti-giti sampai 2 hari? Ya, ada yang mau digiti-giti sampai 1 minggu. Itu digiti-giti. Apalagi dalam kubur, diazab itu bagaimana usap di kubur? Wah, nauzubillah. Berapa lama? Ya sampai kiamat. Ya, siksaan dalam kubur itu. Ya, ada dalam kitab ini juga disebutkan ada orang yang dilihat ada ular yang membelit dalam kuburnya. Ada juga orang yang dilihat dalam kuburnya itu ya terbakar dalam kuburnya, sudah dibakar api dalam kuburnya. Itu dikasih lihat. Ya, kejadian-kejadian seperti itu dikasih lihat. Ditemukan ular banyak dalam kuburnya itu. Baru saja dikuburkan, tiba-tiba dibongkar, di situ sudah banyak ular dalam kubur. Yang mau menggigit-gigit mayatnya itu. Ini tanda-tanda ya. Itu bukan seperti itu yang sebenarnya, tapi itu tanda-tanda ini orang celaka nih. Ya, baru di dunia sudah dikasih lihat ular yang memenuhi liang lahat di sini, kalajengki dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang di luar daripada akal kita, tapi itulah sebuah tanda adanya azab kubur yang harus kita hati-hati itu. Nah, di antara tanda pemuliaannya Allah kepada seorang hamba yang menjaga salatnya adalah dihindarkan dari azab kubur, azabul qabr. Yang ketiga, wa yu'tihillahu kitabahu biyaminihi, diberikan oleh Allah kitab amalnya. Wa yu'tihillahu, jadi ini Allahu fa'ilnya ya, Allah memberinya juga, atau diberikan oleh Allah kepadanya. Sah, ya jelas Allahu fa'il, hi itu damir muttasil maf'ulun bih, hi kembali ke siapa? Man, siapa yang, barang siapa yang menjaga salatnya akan diberikan oleh Allah kitabahu, kitab amalnya atau catatan amalnya, biyaminihi,
dengan tangan kanannya. Nah, ini tanda-tanda selamat. Dia diserah terimakan kitab amalnya dengan tangan kanan, melalui tangan kanannya. Itu sudah tanda-tanda selamat itu. Kalau kiri celaka, ahli neraka. Kemudian dimuliakan oleh Allah orang yang menjaga salat, wa yamurru 'ala sirati, melewati as-sirat. Nah, as-sirat sering kita jelaskan, ini as-sirat ini kalau mau baca yang lebih jelas itu di kitab Tanwirul Qulub bagian tauhid itu ada disebut as-sirat, satu jembatan titian, ya, jembatan yang dilewati oleh seluruh manusia, dibentangkan dari pinggir neraka sampai ke pinggir surga. Dibentangkan bagaimana? Jangan bayangkan jembatan kayak jembatan tol, jembatan flyover, itu besar sekali itu. Ini adalah jembatan yang biasa disebut dalam riwayat lebih tajam dari pedang, dari samurai. Kalau samurai bisa tidak kau injak samurai? Pedang samurai itu Jepang itu bisa tidak kau injak itu? Sedangkan kertas saja begitu tersentuh langsung robek. Bagaimana kita bisa melewati itu? Lebih tajam dari pedang dan tipisnya itu lebih tipis daripada rambut. Ya, ada yang mengatakan seakan-akan seperti rambut yang dibagi 7. Nah, salah satunya itulah tipisnya as-sirat. Ini menggambarkan betapa sulitnya melewati sirat. Coba baru injak satu kaki langsung oleng jatuh. Jangan bayangkan bisa jalan, baru satu kaki jangan injak sudah jatuh. Ini orang-orang yang celaka. Tapi orang yang menjaga salatnya, yamurru 'ala sirati, melewati sirat kal barqi, seperti kilat. Wah, seperti kilat. Set. Bilang, "Oi, hebatnya itu, tahu kita ini setengah mati tak jalan-jalan gini-gini, oleng-oleng begini, jatuh tonje nanti." Ada yang merangkak-rangkak, ada yang bergelantungan, ada yang langsung jatuh, ada yang jalan kaki pelan-pelan, ya, dengan penuh perasaan yang, ya, takut-takut jalan, ya. Ada yang jalan kaki biasa, ada yang seperti naik kuda kecepatannya. Ini ada yang seperti kilat, begitu dia injak secepat kilat melewati sampai ke surga. Siapa itu? Itu man hafaza ala sholati, orang yang menjaga salatnya. Wa yadkhulul jannata bighairi hisabin, dan masuk ke surga tanpa dihisab. Tanpa hisab. Apa itu hisab? Tanpa diperiksa amalnya. Lolos tes, tidak dilihat rapornya, tidak dilihat amalnya, tidak diperiksa amalnya, langsung dah. Siapa ini? Oh, ini. Sudah. Siapa ini? Oh, ini yang jaga salat ini. Dimanapun dia berada dia salat. Ya, di pesawat, di kapal, di hotel, di tempat pertemuan, di pasar, salat terus. Ya, tidak pernah tinggalkan salatnya, apalagi salat berjamaah juga. Wah, dah. Ada acara pengantin, dia sebagai panitia, sebagai penjemput tamu, sebagai indok boting, sembahyang terus sembahyang. Jauh usah diperiksa amalnya, langsung saya ke surga. Antar. Ya, ini. Orang yang tidak begini ini diperiksa terus. Dari mana amal? Apa kau perbuat? Wah, dicatat, diperiksa. Lama. Ya. Ini yang hafizul salati, begitu dia salatnya bagus, lewat langsung ke surga. Ini orang yang lolos tes, bebas tes, masuk surga. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk ke surga tanpa melalui perhitungan atau pemeriksaan amal. Wa man tahawana 'anas salati, sebaliknya, wa man tahawana 'anis salati, barang siapa yang tahawan ini capak-capai, apa bahasa Indonesianya capak-capai, neremehkan, nanggap biasa, sepele, itu namanya salat. Kapan-kapan lah,
Atau juga bahasa itu anak-anak kurang ajar itu. Jamu kok terlalu rajin sembahyang, nanti kau lewati surga, dan taliwangi surga. Tapi corok itu jatuh surga neraka, taliwangi surga. Nah, ini bahasa patotowai. Biasa begitu, nah jamu terlalu rajin deh. Nanti kita lewat ke surga. Iya, mending kita lewati daripada tidak sampai. Tolo-tolo. Ya, ini kadang-kadang kita marah tuh kalau ada begitu tuh. Ini di mana belajar ini anak begini nih? Ini anak di Bismillah aja kayak ini. Yang mau kau terlalu rajin ya, santai mako ya. Iya. Ada juga itu, Tuhan kan Maha Pengampun. Iya untuk orang yang beriman, untuk lu tidak. Gitu. Ada begitu tuh, ya apa-apa ya berdosa kan Tuhan Maha Pengampun, sesekali tidak usah sembahyang lah. Ya, besok-besok pilih masa Tuhan tidak kasihan sama kita, capek habis main bulu tangkis, main futsal capek masa mau sembahyang habis main futsal. Futsalnya lebih penting daripada sembahyangnya. Ya. Tidak bawa ke alat sembahyang. Kenapa memang tidak bawa? Iya, kenapa tidak siapkan? Ya, ada yang begitu, santai saja dia. Kenapa tidak sembahyang Bu Haji? Tidak bawa kamu kena. Kenapa tidak siapkan Bu Haji? Baru pulang dari tanah suci sudah tidak sembahyang. Ya, itu namanya tahawana. Ya, memang tidak disiapkan, memang tidak ada pikirannya mau sembahyang di mana nanti itu. Ya, pergi antar pengantin ke Mamuju, tidak bawa alat sembahyang, tidak ada. Nah, kalau ada tidak. Itu tahawana namanya itu. Ya. Yang begitu itu biasanya jangan terlalu rajin. Karena Allah Maha Pengampun. Allah kan Ghafurun Rahim katanya. Wah, tinggi itu bacaan. Ghafurun Rahim. Ini belajar agama salah-salah nih. Allah kan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Masa tidak diampuni tidak sembahyang 2 kali 3 kali. Ya, saya bilang itu Maha Pengampun bagi orang yang beriman. Orang beriman yang melakukan kesalahan yang tanpa sengaja atau tidak bisa dihindari, itu dengan perasaan menyesal, dia rasa berdosa, itu diampuni. Kalau Anda patotowai sama Tuhan, masa orang patotowai diampuni? Ya, sedangkan guru saja kalau ada santri yang pariare patotowai tidak akan diampuni itu. Tapi kalau ada yang minta maaf baik-baik, ya, menyesali perbuatan, itu yang diampuni. Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat dan beriman itu. Bagi yang tahawana, bagi yang orang-orang yang patotowai, yang meremehkan perintah, tidak ada ampun. Ya. Maka waban tahawana ni sholati, barang siapa yang meremehkan, ya, menganggap sepele salat, akabahullahu bihamsi asyara ukubah. Nah, akabahullahu, Allah akan menyiksanya, menghukumnya atau menyiksanya. Berapa siksaannya? Kalau tadi itu dimuliakan dengan 5 bentuk kemuliaan. Kalau ini disiksa juga orang yang patotowai dalam salatnya bihamsa asyarata ukubatan, lebih banyak, 15 hukuman, 15 siksaan. Kalau memperbaiki menjaga salat 5 kemuliaan didapatkan, tapi kalau dia meremehkan salat lebih banyak masalahnya, yaitu 15 siksaannya, 3 kali lipat daripada yang kemuliaan itu. Khamsatin fid dunya, 5 siksaan di dunia. Ada yang bilang 6, 5 siksaan di dunia. Wasalasatin indal mauti, dan 3 siksaan ketika dia mati, ketika kematiannya, saat kematiannya, 3 siksaannya juga. Wasalasatin fi qabrihi, 3 siksaan di kuburnya.
wa salasatin 'inda khurujihi minal qabri, dan 3 siksaan ketika 'inda khurujihi, ketika dia keluar minal qabri, dari kubur. Berapa ini? Ada yang bilang 6 ya. Ya, di sini ada syarahnya mengatakan yang di dunia itu 6 bukan 5, sehingga 15. Ya, ini konteks hadisnya seperti ini. Kita baca saja dulu. Wa ammal lawati fid dunya, adapun siksaan di dunia, orang yang meremehkan salat, siksaan di dunianya kan tadi disebut 5 atau 6. Wal ula, yang pertama, yanzi'ul barakata min umrihi, Allah menghilangkan berkah pada usianya, pada umurnya. Allah yanzi'u, menghilangkan berkah min umrihi, pada umurnya, maksudnya hidupnya, ya, panjang hidupnya tapi penuh dengan kemurkaan, tidak diberkahi, tidak ada barakat dalam hidupnya, tidak barakat di nona. Wasani, yang kedua, yumhi siyam as-salihin min wajhihi, yumhi, dihapuskan, siyam as-salihin min wajhihi, tanda-tanda orang yang soleh dari mukanya. Siyama, ya, ada tuh dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Berarti di akhirat itu nanti orang soleh itu ada tanda-tandanya, ada kodenya, ada simbol-simbol di mukanya. Nah, orang yang meremehkan salat dihilangkan itu. Tidak ada kelihatan ini orang soleh, ini orang yang taleh, orang celaka. Wasalisa, yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la ya'jiruhullahu alaih. Kullu amalin, semua amal ya'maluhu, yang ia lakukan, amal apa saja, mau sedekahnya, mau puasanya, umrah hajinya, wakafnya, apapun amal yang dilakukan, la ya'jiruhullahu alaihi, Allah tidak berikan pahala kepadanya, sia-sia. Allah tidak memberikan pahala kepadanya atas amal itu. Tidak diberi pahala semua amalnya, sia-sia. Kalau sholatnya tidak beres, biar dia Senin Kamis puasa, biar dia tiap bulan umrah, biar dia tiap tahun haji, biar bangun masjid sampai puluhan masjid dia bangun, soalnya biar kasih makan anak yatim, semua itu la ya'jiruhullahu, Allah tidak berikan pahalanya selama sembahyangnya dimainkan. Warabi'at, yang keempat, la yarfa'u lahu du'a ila samai, tidak disampaikan doanya ke langit. Biar berdoa sambil nangis-nangis seember, kalau sembahyangmu tidak beres, tidak diangkat atau tidak sampai doanya ke langit. Diangkat sampai kepada Allah. Langit pertama pun tidak tembus itu doanya, tertolak doanya di langit. Wal khamisah, yang kelima, laisa lahu hazzun fi du'ai sholihin, laisa lahu hazzun, dia tidak mendapatkan bagian, tidak dilibatkan, maksudnya laisa lahu hazzun, tidak ada bagiannya, fi du'ai sholihina, pada doanya orang-orang saleh. Jadi kalau ada yang berdoa Rabbana hablana min azwajina, itu kan amin semua, maka semua yang amin dapat. Orang yang tidak sembahyang, orang yang sembahyangnya bolong-bolong, ada tuh janda bolong, nama bunga ya, sembahyang bolong juga ada. Ada janda bolong, ada salat bolong. Ya, lubang-lubang sembahyangnya, kayak itu bunga-bunga itu, bunga janda bolong itu. Orang yang sembahyangnya bolong-bolong, biarpun ulama berdoa di belakang, di depannya diaminkan doanya ulama, tidak akan dapat bagian, karena sembahyangnya tidak diperbaiki atau dipermainkan. Nanti kita akan baca lagi insyaallah apa yang ditimpakan kepadanya ketika dia mati di kuburnya dan ketika dia keluar dari alam kubur, siksaan-siksaan yang dia rasakan nantinya orang yang tahawana anis salati, meremeh-remehkan salat. Jadi santri ini ya, kalau sudah dengar itu
Apa bahayanya kalau orang yang ya mempermainkan atau menyia-nyiakan atau ya meremehkan sembahyang salat itu. Jadi kalau salat sebagai kerjaan pokok, jangan bilang apa hobimu sembahyang. Hobi. Kenapa hobi sembahyang? Mau aja. Apa pekerjaanmu? Beribadah, salat. Itulah pekerjaan utama itu. Ya, dunia itu ikut kepada itu. Guru Tak juga pernah berkata begini, Guru Tak layarhamu. Ada yang tanya beliau, apa puang kriteria calon suami untuk saya nanti puang? Ada yang tanya. Apa kriterianya untuk calon suami yang baik? Kan kalau perempuan kan 4 ya, li jamaliha, wali nasabiha, wali apa lagi? Maliha, wali jamaliha, itu kan ada 4 kriteria kalau perempuan dalam hadis. Kalau laki-laki puang apa katanya? Ini bertanya ini santriwati ini. Apa tanda-tandanya? Apa yang diperhatikan lah? Apa yang dipertimbangkan kalau mau memilih calon suami yang baik? Kata Guru Tak, lihat sembahyangnya saja. Asalkan sembahyang itu calonmu baik mit, aman mit. Karena ada juga ya perempuan korban penganiayaan suami, ada perempuan baru-baru ditembak oleh suaminya sendiri karena polisi. Siapa suruh kami sama polisi? Ya risikonya kena tembakan tuh. Ini polisi tidak sembahyang. Ya ada yang ini, ada yang disia-siakan, ada yang ya banyak penderitaan, kejadian kekecewaan seorang perempuan terhadap suaminya. Apa ciri yang bisa kita jadikan? Kata Guru Tak, ite bawa ini sempajana. Kalau laki-laki itu sembahyangnya baik, rajin berjamaah, ya salatnya rutin, tidak pernah tinggalkan sembahyang, ya apalagi salat subuh, insya Allah itulah calon suami yang baik. Santriwati ya di belakang, ya kalau mau ada yang suka-suka, cek dulu sembahyangnya. Itu cek pertama itu, rapid testnya itu, antigennya itu, rapid testnya apa, periksa sembahyangnya, baru yang lain. Kalau sembahyangnya tidak beres, jangan mau, ya usah. Biar uang paneknya 100 juta, 500 juta, 1 miliar, jangan nih. Ya, kalau sembahyangnya tidak beres. Itu Guru Tak sangat mementingkan sholat sebagai tanda baik atau buruknya orang. Sembahyangnya dilihat, bukan zakatnya, bukan sedekahnya, sumbangannya, bukan. Sembahyangnya dulu dilihat. Wallahu a'lam. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala walidina wa ala Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah.